Bentar cuy, kita langsung cut lane dari sana. Waduh, di sini ada healosnya. Kita kembali lagi ke lane kita cuy. Nggak usah maksain, di sini ada Diro juga. Nah, mereka mau ngegas dan di sini kita main santai aja, soalnya di sini ada fake sana cuy. Kenapa bisa santai? Karena Diro lemah sama stun cuy. Dan ini kita kejar Diro-nya. Diro-nya stacknya sudah full. Kita skill 1 dan langsung dapat 2 cuy. Sekali skill 2 musuh menghilang. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Deployed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bang Kids. Oke, jadi untuk konten hari ini seperti di thumbnail ya, yaitu item penting yang jarang diketahui orang cuy. Bentar, di sini musuhku adalah Diro cuy. Kita main aman dulu kalau ngelawan Diro. Tetapi untuk konten ini, sebelum kita membahas item pentingnya, aku akan menjelaskan sedikit tentang cara main Uranus dan tips and triknya dulu ya. Dan untuk buildnya sendiri, entar kalau sudah semua penjelasannya sudah aku kasih, dari mulai kayak cara main, tip and trick, terus item pentingnya, baru ke buildnya cuy, build dan emblemnya. Oke, aku mulai dulu dari cara mainnya si Uranus. Jadi untuk cara mainnya si Uranus, yaitu yang pertama yaitu cara mainnya tarik ulur cuy. Maksudnya tarik ulur itu gimana bang? Jadi enaknya ataupun simpelnya ini kayak gini. Kalau kalian itu skill satunya aktif kayak gini, kalian maju cuy. Terus kalau cooldown kalian mundur. Jadi kayak gitu terus untuk early gamenya. Kalau punya skill 1 aktif ya kalian maju, terus kalau cooldown ya kalian mundur, kayak gitu terus untuk cara mainnya Uranus cuy. Soalnya Uranus ini untuk early gamenya sangatlah lemah. Bentar, ini aku pakai Revitalize dulu cuy, biar nggak mati. Oke. Terus aku lanjutin ke cara yang kedua cuy. Untuk cara main yang kedua, yaitu harus bisa menjaga stack pasifnya Uranus cuy. Nah ini dapat Karinanya, kita nggak usah recall, nggak masalah, penting stacknya masih banyak. Jadi untuk cara mainnya kedua, yaitu harus bisa menjaga stack pasifnya Uranus. Stack pasifnya ini yang ada di kakinya Uranus ini loh. Ini adalah stack pasifnya gitu. Oke, bentar, di sini aku mau ini ngezoning jungler musuh. Junglernya di sini Zilong cuy. Oke, aku lanjutin. Jadi untuk menjaga stacknya ini, kalian itu harus kenaan damage. Itu entah dari musuhnya, ataupun kenaan damage dari minion, ataupun creep, ataupun kenaan turret. Terus kalau kalian tanya, terus kalau di dekat kita itu nggak ada musuhnya, nggak ada creep, nggak ada minion, itu gimana bang? Jadi kalau kayak gitu, kalian bisa masuk ke turret cukup sekali saja cuy. Jadi turret itu kalau kita masukkan pasti ngasih damage kan. Nah itu juga bisa ngasih ataupun tetap menjaga stacknya si Uranus cuy. Terus kalau kalian itu umpamanya di dekatnya sudah nggak ada musuh, terus sudah nggak ada creep, terus sudah nggak ada minion, terus turret pun itu jauh. Jadi kalau kayak gitu kalian bisa menggunakan ultinya cuy. Jadi ultinya Uranus ini juga bisa memberikan stack plus bisa menjaga stacknya ya, intinya bisa memberikan stack lah. Oke, bentar, di sini aku kabur dulu cuy, soalnya early game kita akan kalah sama Diro. Terus aku lanjutin ke tips and triknya cuy. Tips yang pertama yaitu karena Uranus ini di early game itu sangat lemah, usahain untuk item pertamanya itu sebelum kalian memakai item intinya ya, ataupun intinya itu kayak dominan, Oracle dan yang lain-lainnya lah, yaitu kalian membeli item counter hero di lane kalian. Contohnya ini kayak Diro. Jadi Diro ini kan menggunakan skill kan, jadi kalian setelah menggunakan bentar, ini aku kabur dulu cuy. Ayo masuk turret, kita skill 2 hilang kau. Jadi untuk item pertamanya
karena di sini aku menggunakan emblemnya tank, jadi item pertamanya kalian membeli sepatu mana dulu. Setelah itu kalian membeli item counter hero. Contohnya kalau kayak di road gini kan menggunakan skill itu bisa di counter menggunakan item anti kuiras. Tetapi untuk item anti kuiras itu kan mahal kan, jadi kita membeli pecahannya saja, yaitu Dreadnought Armor cuy. Terus kalau musuh kalian itu bertipe attack speed, contohnya kayak Argus, Zilong, terus siapa lagi, Aulus, Freya, kalian bisa menggunakan skill like cuy. Bentar, malah yang dapat Zilong cuy. Oke, di sini kita cover, kita TP paling depan cuy. Oke, dan ini tetap kuat sih, soalnya aku memakai Revitalize juga kan. Terus aku lanjutin ke apa ya, tadi sudah kalau musuhnya itu bertipe attack speed, kalian menggunakan skill light. Terus kalau musuhnya itu kayak Esmeralda, Sylvana, terus siapa lagi yang mage di ESP itu siapa ya, Gwyn, kalian bisa membeli Silent Robe cuy. Jadi kayak gitu untuk tips yang pertama. Terus aku lanjutin tips yang kedua, yaitu karena Uranus ini adalah hero samsak ataupun hero depan ataupun hero penahan damage musuh. Jadi untuk pemilihan spellnya, ini untuk spell ya, kalian bisa memilih spell yang bisa membuat kalian itu kuat. Contohnya kayak Fengian ataupun Revitalize kayak gitu cuy. Jadi kalau kalian itu menggunakan spell-spell kayak gitu, itu akan enak banget cuy. Bentar, di sini musuhnya ngegas, di sini ada Vexana, kita tetap majuin aja nggak masalah. Soalnya di sini musuhnya di road itu lemah sekali sama stun cuy. Dan ini malah dapat double kill cuy. Wah, mantap sekali. Itulah kelemahannya di road, walaupun damage-nya sakit tetapi akan lemah sama stun. Oke, aku lanjutin ke tips yang nomor 3, yaitu karena hero Uranus ini adalah hero ESP dan ESP itu adalah lane yang sulit nomor 2, jadi sebisa mungkin kalian hindari war yang tidak penting. Maksudnya war yang tidak penting itu gimana bang? Ya intinya kalian kalau ada musuh 2 terus kalian gas maju sok-sokan kuat kayak gitu, jangan cuy. Jadi untuk war pentingnya itu ya ibaratkan kalau pas war di turtle, terus di lord ataupun tim kalian itu membutuhkan kalian baru join war. Kalau cuma musuhnya terus ada 2 di depan terus kalian sendiri, kalian jangan gas cuy. Soalnya gimana pun Uranus ini adalah hero tank itu damage-nya ya gitu kan, nggak ada damage-nya. Ntar kalian malah gas sok-sokan kuat, malah mati sendiri, malah tim kalian rugi, soalnya lane kalian akan ke push cuy. Jadi kayak gitu untuk tips yang nomor 3. Oke, ini bentar ya, aku tak inisiasi turtle dulu cuy. Dan disitu ada siapa tadi, Zilong kah? Oke, aku lanjutin saja ke item penting yang jarang orang ketahui cuy. Bentar, ini aku defend dulu siapa yang dapat. Vexananya dapat hero cuy. Kita cek rumput, tadi ada orang sih. Nah iya kan, ada Zilong. Jadi untuk item pentingnya ya, untuk pembahasan item penting ini mungkin akan menjadi beberapa part video cuy, soalnya item penting ini banyak. Bentar, ini aku cover Mia-nya dulu cuy. Oke, nah dapat Mia dan kita kembali lagi, itu ada Zilong. Kita pokoknya di sini dulu. Oke, jadi untuk item penting yang jarang orang ketahui ini adalah item pecahan cuy. Tetapi untuk ini aku bahasnya ini mulai dari item pecahan physical, terus magic, terus defense. Jadi untuk ketiga item physical, magic, defense ini ada pecahannya, dan ini jumlahnya sekitar 13-an. Dan ini nggak mungkin nutut untuk videonya. Kalau untuk jelasin ini aku bahas dulu dari item defense saja ya. Dan ini aku nge-clear, setelah itu mau recall dulu cuy, soalnya mananya habis ini. Oke. Lah itu malah ngegas terus, nggak jadi recall sih aku ini. Kalau nggak dibantu malah mati semua itu timbul. Oke, ini aku bantu dulu. Aku lanjutin ke item penting, item pecahan penting dari defense dulu, yaitu ada Molten Essence. Molten Essence ini adalah pecahan item Cursed Helmet cuy, dengan harga 800
dengan memiliki atribut 540 HP atau 540 darah cuy. Dengan memiliki pasif unik, yaitu akan memberikan efek bakar pada sekitarnya. Ya intinya kalau kalian menggunakan Molten Essence, sekitar kalian itu akan kenaan efek bakar cuy. Dan ini bentar, itu ada Rogernya kabur di sana dan di sini ya kena kau. Dan ini yang dapat aku lagi cuy. Oke, nggak masalah. Jadi Molten Essence ini untuk damage-nya sendiri itu tipenya magic cuy. Dan untuk item ini bagus banget kalau kalian itu menggunakannya pada jungler tank, contohnya kayak Baxia, Fredrin, Balmond. Itu akan bagus banget cuy untuk Molten Essence ini kalau dia ataupun kalau mereka menggunakan pada jungler. Kenapa bang kok bisa begitu? Jadi gini, kalau kita menggunakan Molten Essence, otomatis untuk ngebuffnya itu akan lebih cepat lagi cuy. Soalnya kan dekat-dekatan kan kita dengan buffnya, dan itu akan memberikan efek bakar pada buffnya cuy. Jadi kayak gitu. Terus aku lanjutin ke item penting defense yang nomor 2, yaitu ada Ares Bell cuy. Jadi Ares Bell ini adalah pecahan item yang ada di pertama Guardian Helmet, terus yang kedua ada Anticuirass, yang ketiga itu ada Immortal, terus yang keempat itu ada Twilight Armor, terus yang kelima itu ada di Thunder Bell cuy. Dan harganya sendiri yaitu 900 untuk Ares Bell ini. Bentar, ini aku cover dulu. Pokoknya ya gini untuk cara mainnya. Siapa ini? Siapa? Uranus yang paling depan sendiri cuy. Dan aku lanjutin Ares Bell tadi. Terus Ares Bell ini memiliki atribut 770 HP. Dan untuk kegunaan ataupun fungsinya Ares Bell yaitu bagus banget buat ngecounter Leslie, hero Leslie itu loh. Nah, kenapa bang kok bagus banget untuk ngecounter hero Leslie? Karena Leslie itu adalah hero, bentar ini ada canggihnya cuy. Nah, kita gas lagi. Mau kemana kau? Nah, dan yang dapat aku lagi cuy. Walah. Oke, jadi kenapa Leslie bisa di-counter menggunakan Ares Bell untuk early game? Karena Leslie itu damage-nya kan true damage. Jadi true damage itu tidak bisa di-counter menggunakan item yang memiliki defense cuy. Entah itu defense-nya physical ataupun magic, tidak bisa mengcounter true damage. Jadi yang bisa mengcounter true damage itu hanyalah item yang ada penambahan darahnya cuy. Dan ini kayaknya cuy, ini baru 2 saja sudah hampir habis. Untuk kita mundur dulu. Jadi untuk item penting selanjutnya di konten berikutnya saja ya. Dan ini sih. Oke, jadi kayak gini aja untuk penjelasan tentang gameplay ataupun konten hari ini. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Bang Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.